Selamat datang di podcast kami yang bahas isu-isu tentang geopolitik negeri. Bersama saya Agus Bunder. Dan ini rekan-rekannya. Oke. Perkenalkan nama masing-masing. Saya Rani. Saya Hidayat. Dan saya Miftah. Nah, geopolitik ini kan sering disebut sebagai seni mengelola kekuatan suatu negara. Jadi siapa yang negaranya kuat, pasti geopolitiknya juga kuat. Nah, bagaimana ini tanggapan teman-teman tentang geopolitiknya Indonesia ini? Seberapa kuat Indonesia? Nah, kalau menurut saya sendiri, Indonesia itu memiliki tanggung jawab besar karena letaknya di jalur perdagangan dunia. Kawasan Nusantara juga membuat kita tahu pentingnya menjaga kesatuan di bidang sosial dan pertahanan. Nah, betul. Terutama wilayah Natuna Utara itu yang sampai sekarang itu menjadi persimpangan banyak negara. Tanpa wawasan Nusantara, sulit untuk menjaga integritas ini. Gitu Mas Agus. Iya. Menarik nih. Jadi wawasan Nusantara kan penting untuk menyatukan keberagaman suku, ras. Karena Indonesia kan memiliki banyak sekali suku, ras dan juga bahasa. Betul. Tentu juga untuk menjaga kedaulatan kita. Ya. Oke, kita lanjut ke segmen kedua. Kan kita kan menjalankan nyata ya. Salah satunya adalah Laut Natuna. Kalau kita tahu kan Laut Natuna itu ada di area perbatasan beberapa negara, Tiongkok, terus Malaysia juga termasuk di situ. Tapi kalau klaim Indonesia ini, Laut Natuna ini termasuk wilayah Indonesia. Tapi Tiongkok juga mengklaim, menurut Nendesland, bahwa ini juga wilayah mereka. Bagaimana tanggapannya teman-teman ini tentang Laut Natuna? Begini Mas Agus, secara geografi di peta memang benar wilayah itu sangat signifikan lebih ke arah Tiongkok ya. Lebih ke arah Tiongkok, tapi menurut perhitungannya di atas sesuai kejanjian itu masih masuk ke dalam wilayah Indonesia. Pemerintah sendiri juga sudah sangat baik dalam menjaga keamanan yang berada di wilayah Laut Natuna. Mulai dari TNI, mulai dari undang-undang, mulai dari budidaya yang ada di sana ya. Itu sudah sangat membantu pemerintah. Sangat baik. Tapi yang kurang dari Indonesia itu kenapa? Indonesia kurang untuk mengajak kerjasama terhadap negara-negara lain. Mulai dari Malaysia, mulai dari Tiongkok. Kenapa tidak? Daripada hanya bertengkar untuk merebutkan itu wilayah siapa, lebih baik untuk kerjasama membesarkan wilayah Laut Natuna agar lebih terbentuk gitu, lebih nyata hasilnya. Jadi penting yang kurang dari pemerintah sekarang itu kurangnya kerjasama terhadap negara-negara tetangga yang juga merasa mereka mengeklaim, mereka merasa memiliki terhadap wilayah Natuna tersebut. Gitu. Coba habis ini. Nah, betul banget sih pendapatnya Kak Miftah, ya mohon maaf. Betul banget, Laut Natuna itu juga penting untuk ekonomi maritim kita, terutama dengan tol laut yang menjadi tulang punggung logistik nasional. Iya, kalau kita lihat juga di berita-berita kemarin pencurian ikan di area Laut Natuna itu kan cukup riskan ya. Jadi untung kemarin ada Bu Susi. Betul sekali. Dengan kata-kata terbaiknya kita tembak saja, letakkan. Bagus itu. Kita juga melupakan dampak domestik seperti pemindahan ibu kota. Sekarang kan ibu kota dipindah kan? Ya, ke IKN. Apa pandangan kalian ini tentang perpindahan ibu kota ke IKN ini? Kalau menurut saya, IKN itu adalah strateginya bagus untuk pemerataan pembangunan umum. Namun juga menjadi sinyal geopolitik bahwa Indonesia serius membangun kekuatan di luar Pulau Jawa.
Karena selama ini Indonesia itu kayak Fokusnya ya. Jawa, Iya. fokusnya ke Jawa sentrik gitu ya. Seperti Ya. halnya pepatah Jawa adalah kunci. Nah itu. Oke. Lah perpindahan ke IKN itu kan merupakan pemerataan pembangunan Iya. gitu. Strategi bagus itu kalau IKN menurut saya. Setuju. Cuman yang tantangan yang perlu kita hadapi kan Indonesia sendiri itu belum siap sepenuhnya terhadap pembangunan IKN. Terbukti dari 5 tahun terakhir pembangunan IKN, dana APBN kita itu banyak yang bocor, banyak yang tidak terakomodir karena pembangunan IKN tersebut. Menurut saya Indonesia harus lebih siap. Betul itu mungkin banyak yang melirik ya, banyak yang setuju, banyak yang memandang bahwasanya Indonesia itu siap untuk menjadi negara yang geopolitiknya kuat, ekonominya kuat, ketahanannya kuat. Tapi kalau dari sisi biaya kita tidak memumpuni, bahkan kalau dari berita kita masih perlu banyak donatur ya, perlu banyak kerjasama, itu tidak tercapai. Maka mau nggak mau seharusnya dari pihak pemerintahan itu lebih banyak memikirkan masyarakatnya dulu, lebih banyak memikirkan masyarakatnya dulu agar masyarakat sendiri ikut percaya terhadap pembangunan IKN tersebut. Iya. Iya. Bagaimana saran-saran untuk pejabat atau pemerintah kita ya? Gimana Mbak Rani kalau menurut Anda? Kalau menurut saya sendiri mungkin lebih diprioritaskan untuk pendidikan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Karena emang generasi muda saat ini kurang percaya dengan apa yang dicetuskan oleh pemerintah. Jadi untuk rasa Pancasilanya ini nggak ada sama sekali. Untuk Rasa generasi- cinta tanah airnya ini Iya, masih kurang ya? nggak ada. Iya. Kurang sekali, ada banyak contoh, bahkan anak-anak kecil, anak-anak TK, kelas 1, sekolah dasar, itu juga, bahkan kalau misal Anda bertanya kepada mereka tentang presiden, mungkin jawabannya asal. Itu sih menurut saya. Barangkali ada tambahan. Kasusnya bagaimana? Apakah ada yang pernah ditanya siapa presiden kita? Jawabnya Pak Agus. Nah, ada yang seperti itu. Ada. Ada. Saya turut bangga kalau gitu. Juga kita. Pak Agus Widodo. Nah, selain itu penguatan infrastruktur seperti tol laut Ya. dan konektivitas digital akan membantu menjaga kesestabilitasan nasional. Kalau menurut saya sih itu benar. Oh benar. Berarti untuk adanya Starlink gitu itu udah bagus ya untuk negeri ini. Iya, baguslah Starlink itu. Seperti iPhone 16 yang Baik. susah untuk rilis. Bagaimana? Kalau iPhone sendiri sih menurut saya meskipun Indonesia tidak dominan memakai iPhone, produknya dari iPhone, minimal ya buat tenaga kerja itu keuntungannya. Itu kan salah satu menunjukkan kekuatan geopolitik kita kan. Ya. Betul sekali. Kalau kita lemah, kita nggak dapat sebuah investasi jangka panjang yang bagus. Apalagi kemarin Apple ya menaikkan investasinya Nah itu kan salah satu bentuk dari itu Meskipun kekuatan geopolitik. 50 tahun tanpa pajak. Apakah kita mau 50 tahun tanpa pajak? Enak kan mereka? Boleh-boleh aja sih. Penting kan kerjanya lancar. Untuk urusan nasional ya pemerintah sih masih banyak untuk pendapatan dari yang lain. Ya. Masuk sekali. Tadi dari Mbak Rani pembawaan tentang pentingnya wawasan Nusantara, pentingnya cinta tanah air terhadap generasi muda itu sudah sangat mencakup semuanya. Mulai dari awal situ terus dilanjutkan dengan pentingnya pembangunan infrastruktur secara baik.
di Indonesia, membuktikan bahwasanya kekuatan geopolitik kita kuat. Itu penting sekali, sudah sangat mencakup semuanya. Tapi ada satu yang perlu kita capai. Kita itu perlu kekuatan diplomasi. Iya. Perlu kita itu menunjukkan bahwasanya Indonesia benar-benar kuat di kancah global, di kancah internasional. Mulai dari apa? Mulai dari perkumpulan ASEAN. Kita harus menjadi negara yang benar-benar bisa dibanggakan, benar-benar bisa dipercaya. Betul. Dilanjutkan dengan mungkin nanti di PBB Indonesia bisa lebih berantusias, lebih ikut ikut tampil lah. Jadi itu yang kurang di kita itu kekuatan diplomasi mungkin. Jadi Indonesia itu sudah kuat secara internal, tapi secara eksternal Indonesia masih dianggap negaranya berkembang, belum negara maju, masih dianggap negara remeh untuk negara-negara lainnya. Selain sepak bolanya. Oh iya. Selain sepak bola, kalau sepak bola jujur saja sangat bangga. Sekarang Indonesia dipandang sangat tinggi oleh negara-negara lain. Apalagi negara ASEAN, bukan kelas kita. Wah, betul sekali itu. Nah, tapi untuk secara ekonomi maupun secara geopolitik itu masih dianggap di bawah rata-rata lah. Mungkin 60% ke bawah, masih adik-adik. Tapi untuk sepak bola tadi, jujur saya sangat bangga dengan keadaannya sekarang di mana Indonesia benar-benar dipandang oleh seluruh negara. Olahraga. Ya. Memang semua poin yang kita sampaikan dari tadi ini cukup relevan ya. Mulai dari pendidikan, lalu infrastruktur, dan juga diplomasi ini kunci. Karena kan mungkin PR kita di diplomasinya kayak gitu ya. Dan untuk sepak bola kan kita sudah maju. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani diskusi malam ini. Dari pembahasan kita tadi ini dari mulai dari geopolitik, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Dan juga isu-isu yang saling bersangkutan. Kepada para pendengar, mari kita terus belajar dan berkontribusi untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Sampai juga bersama saya Agus Bunder, sampai jumpa di episode berikutnya. Dua kata lucu. Loh, apa dah? Doa. Pengen ngomongnya. Dua kata lucu buat Mas Miftah. Tahu kan dua kata lucu itu Miftah kok. Hatiku dirimu tergoda terjaga hatimu diriku dikala perjumpaan kita. Engkau daku suatu waktu kan menyatu. Tersenyum tersibuk kulihat dirimu tertegun termenung kurasa diriku dikala perjumpaan kita. Terpikat mawar mawar ya mewing Anak bagaimana kita? Iya. Soalnya